Baik, ini ada pertanyaan tentang Bani Israel. Bani Israel itu terhitung sejak zamannya Nabi Yakub alaihis salam. Bani itu artinya keturunan, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu disebut Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub itu punya putra jumlahnya 12. Maka Bani Israel itu ada 12 suku. Dan keturunan Nabi Yakub alaihis salam ini yang awal mulanya ada di Syam, kemudian berpindah ke Mesir karena Nabi Yusuf pada saat itu sukses di Mesir menjadi menteri kedaulatan pangan. Yang awalnya Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, tapi akhirnya malah mereka semua ke Mesir. Di Mesir Bani Israel ini seiring berjalannya waktu tertindas oleh penguasa Mesir. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi ini kita langsung sampai zamannya Nabi Musa alaihis salam. Di zaman Nabi Musa alaihis salam, penguasa Mesir itu, penguasa Mesir ini disebut Fir'aun, penguasa yang zalim, itu menindas Bani Israel. Jadi keturunan Nabi Yakub sudah banyak, itu sudah beranak pinak, itu tertindas dan terzolimi. Dan status Bani Israel pada zaman Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beriman. Maka Bani Israel ini termasuk di zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Namun demikian pengikut Nabi Musa ini dituntun oleh Nabi Musa, tetapi tidak semuanya kemudian mau ikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Sudah ditampakkan mukjizat kebesaran Nabi Musa, tetapi pembangkangan kepada Nabi Musa juga terus terjadi. Namun demikian kesabaran Nabi Musa menuntun orang-orang Bani Israel itu sangat besar, sampai kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Siapa yang menyelamatkan? Nabi Musa dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ditampakkan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka bisa menyeberangi Laut Merah, tapi baru saja Nabi Musa meninggalkan dalam waktu yang tidak lama, hanya kurang lebih 40 hari atau 40 malam saja. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi sudah menyembah anak sapi, nyembah pedet. Jadi memang Bani Israel ini meskipun statusnya di zaman Nabi Musa itu hamba yang beriman, tapi mudah berpaling ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihis salam. Termasuk kita melihat ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, untuk mencari pembunuh. Pada saat itu ada seorang yang membunuh, kemudian tidak diketahui pembunuhnya, maka Allah perintahkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Tapi mereka banyak tanya. Pertanyaannya apa? Mereka mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu, tunjukkan kepada kami sapi yang seperti apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Musa alaihi salam, la faridu wala bikr, tidak tua dan tidak muda. Jadi sapi betinanya tidak tua dan tidak muda, awanum baina dzalik. Mereka masih bertanya warnanya apa? Safraun, warnanya kekuningan, faqiul launuha tasurun nadhirin, yang orang-orang memandang menyenangkan. Masih bertanya lagi mereka. Apa pertanyaannya?
Mereka masih bertanya, kalau sapinya belang bagaimana? Oh, tidak boleh belang. Mereka masih bertanya lagi, kalau untuk membajak boleh apa tidak? Oh, tidak boleh untuk membajak. Jadi mereka berusaha untuk ngeles supaya tidak menjalankan perintah Allah. Sehingga memang dari awal itu bebal ngeyel, walaupun akhirnya perintah itu dilaksanakan. Dan di zamannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang Bani Israel untuk mengusir orang-orang yang ada di Palestina saat itu. Jadi di Palestina saat itu ada penjajah yang menjajah Palestina, dan Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke tanah Palestina untuk mengusir penjajah. Tapi apa kata mereka? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu berperang, kami di sini duduk-duduk saja. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa orang Bani Israel waktu itu adalah pengecut, pecundang, tidak berani berperang. Mengatakan falhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, kami di sini duduk-duduk saja. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas perangnya Bani Israel yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau zaman ini bagaimana? Baik, untuk Bani Israel di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marratain. Orang-orang Bani Israel sudah Allah tetapkan akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan akan menjadi bangsa yang tinggi dan bangsa yang sombong. Jadi Bani Israel itu akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali dan akan menjadi bangsa yang sombong. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga nanti akan ada pergolakan perang besar antara Muslim dengan Yahudi. Itu sebagai nubuah kenabian, sebagai tanda dekatnya hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan terjadi perang, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perang antara orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Jadi itu sebuah nubuah akhir zaman, nanti akan ada perang antara Muslim dengan Yahudi. Dan benih-benih perang itu sudah nampak sejak 1948 sampai hari ini. Adapun sebelumnya itu memang tidak nampak benih-benih perang kepada orang Yahudi. Sebelumnya peperangan-peperangan itu lebih kepada peperangan kaum muslimin dengan tentara salib atau Romawi yang bukan Yahudi. Tapi Yahudi itu babak baru dimulai 1948. Termasuk dulu Masjidil Aqsa itu pernah terjadi perebutan, tapi bukan dengan orang Yahudi, tapi dengan tentara salib. Nah, orang Yahudi itu ini masih babak baru, dan ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagai tanda dekatnya hari kiamat akan ada perang besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan nanti perang di akhir zaman itu puncaknya mereka akan dipimpin oleh Al-Masih Ad-Dajjal yang diikuti kurang lebih sekitar 70 sampai 80 ribu pengikut Yahudi Isbahan. Dan di situ akan diikuti tahta samanina ghoyah, akan diikuti kurang lebih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, samanina ghoyah, yakni 80 bendera. Maka akan ada 80 bendera yang mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal, dan pemimpinnya adalah orang-orang Yahudi di bawah komando Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal itu di keningnya ada tanda kafara, tulisannya kafir, bisa dibaca oleh orang yang beriman. Dan hari ini brigade
atau sayap tempur, sayap militer orang-orang Bani Israel itu salah satu brigadnya ada namanya Brigade Kafir. Jadi jenengan nanti bisa amati kalau ada di sosial media, bisa dibaca di topinya, di apa tuh helmnya itu bisa dibaca, di ranselnya bisa dibaca, di senjatanya bisa dibaca, itu ada tulisannya kafir. Nah, jadi sudah ada Brigade Kafir. Selain Brigade Golani yang kemarin sempat viral, karena Brigade Golani ini komandan perangnya kemarin tewas ketika disergap oleh pasukan Hamas. Berikut bersama dengan 10 orang atau sekitar 10 orang dari Brigade Golani, dan Brigade Golani itu termasuk salah satu kalau di negeri kita namanya Kopassus, itu disergap oleh Hamas dan mereka tewas. Nah, ada jebakan di situ. Ternyata Brigade Golani yang dikenal sebagai brigade yang menakutkan itu bisa disergap oleh anak-anak muda Hamas. Nah, nanti di antara orang-orang Yahudi itu akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal, dan orang-orang yang beriman nanti akan dipimpin oleh Al-Mahdi yang nanti akan bertempur melawan orang-orang Yahudi itu di akhir zaman. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal nanti lawannya adalah Isa Al-Masih. Jadi sama-sama Al-Masih ketemu dan peperangan dimenangkan oleh Isa Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal meleleh sebagaimana garam yang larut ke dalam air. Kemudian setelah Al-Mahdi memenangkan pertempuran, Al-Mahdi akan memimpin dan negeri di seluruh dunia dipenuhi dengan kedamaian kurang lebih selama 7 tahun. Dan Bapak Ibu, ketika yang terjadi hari ini, yang ada perang di Palestina, itu jangan kemudian ditafsirkan kalau Palestina menang langsung kiamat turun Al-Mahdi, belum tentu. Ya, jadi ketika disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi, itu artinya ada episode-episode yang panjang. Jadi tidak kemudian begitu perang berakhir lalu kemudian kiamat. Ini tidak seperti itu. Ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan dekatnya kiamat. Contohnya lahirnya Nabi, itu adalah lahirnya Nabi kita, itu tanda dekatnya kiamat. Nah, Nabi sampai zaman kita berapa tahun? 1400 tahun lebih. Tapi Nabi menyebutkan lahirnya beliau adalah tanda dekatnya kiamat. Apalagi bulan terbelah di zaman Nabi, itu juga tanda dekatnya kiamat. Tapi sampai sekarang berapa tahun? 1400 tahun. Maka ketika disebut dekatnya kiamat, tidak kemudian terus itu terjadi terus esok sore, itu bukan. Baik. Maka di dalam surat Al-Isra itu disebutkan kelak umat Islam akan kembali memasuki Al-Aqsa ketika Allah mengutus orang yang memiliki uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah yang mampu mengusir mereka ke kampung-kampung. Nah, setelah episode itu dimenangkan oleh umat Islam, Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Nah, apakah setelah ini Al-Mahdi muncul? Wallahu alam. Apakah nanti masih selang waktu yang lama? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi begitulah, nanti umat Islam akan mampu menguasai Al-Aqsa, dan ada pada saatnya nanti Al-Masih Ad-Dajjal turun, Isa Al-Masih turun, Imam Mahdi turun. Didahului dengan Imam Mahdi terlebih dahulu. Wallahu alam bishawab.